Berikutnya diguyur hujan deras, bangunan kandang sapi di bantaran Sungai Cibalok, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat ambruk setelah di tebing penahannya longsor pada Kamis malam. Sapi-sapi yang terjerembab ini terpaksa dievakuasi melalui rumah warga lantaran akses jalannya terputus. Namun satu ekor sapi mati usai terjebak reruntuhan dan terjerat tali. Evakuasi sapi. Sedikitnya 7 ekor sapi yang selamat masih dirawat di kandang ternak lain lantaran mengalami luka di kaki dan punggung akibat tertimpa reruntuhan. Peternak sapi juga berharap adanya bantuan dari dinas terkait untuk segera merelokasi lahan kandang sapi miliknya. Selanjutnya seorang pemuda di Depok, Jawa Barat terpaksa berurusan dengan polisi lantaran diduga menggasak uang dari berangkas minimarket senilai 43 juta rupiah. Uang ini ia gunakan untuk modal bermain judi online. Kasus ini terungkap berdasarkan rekaman kamera pengawas di tempat kejadian perkara. Tersangka pelaku berinisial SR adalah pegawai minimarket di kawasan Sukma Jaya, Depok. Setelah beraksi, ia sempat melarikan diri, namun polisi berhasil melacak tempat persembunyiannya di wilayah Bogor. Menurut keterangan polisi, pada Kamis tersangka pelaku nekat mencuri uang lantaran ketagihan bermain judi online. Akibat perbuatannya, SR dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang nenek dan cucunya tewas tertimpa tanah longsor di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mereka tertimbun tanah serta tembok penahan tebing yang ambles usai diguyur hujan deras. Evakuasi Ai Sumiati dan Dikri Fadlan berlangsung dramatis. Nenek dan cucu warga desa Sukamaju, Ciharbeti, Ciamis, Jawa Barat ini tewas tertimbun longsoran tebing penahan tanah di dekat rumahnya pada Jumat dini hari. Petugas harus menyemprotkan air untuk menggali jasad korban dari tumpukan tanah. Tragisnya, kedua korban tertimbun longsor tebing penahan tanah saat hendak mengungsi ke rumah tetangga. Semula korban yang sedang tertidur menyadari tebing dekat rumah telah longsor. Mau Menghindarkan diri. Oh, udah ada longsor tadinya. Iya, Terus mau menyelamatkan diri gitu. mau menyelamatkan si adik kecil. Adik katanya. kecil. Adik kecil udah jalan duluan gitu. Enggak. Di pangku. Masih digendong. Masih digendong. Di ibu kota, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat debit air di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat naik menjadi level siaga 3 pada Jumat pagi. Selain itu, tumpukan sampah juga membuat petugas harus bekerja ekstra dalam membersihkan aliran sungai. Setelah banjir sempat surut dan warga mulai membersihkan rumah, permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir Jumat pagi. Air setinggi 1 meter menggenangi permukiman padat penduduk ini. Sejumlah personel polisi disiagakan membantu warga yang harus menerobos banjir dengan mengangkut warga menggunakan perahu karet. Debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat meningkat pada Jumat pagi. Debit air mencapai ketinggian 770 cm atau masuk kategori siaga 3. Peningkatan ini terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung sejak Kamis malam. Selain debit air, volume sampah kiriman juga mengalami peningkatan. Sejumlah alat berat hingga truk pengangkut sampah dikerahkan agar sampah tidak menghambat aliran sungai. Dan saat ini sampah Manggarai sudah keangkut 3 mobil untuk dibuang di Perintis Logadung. Itu sekitar 3 mobil ada 36 kubik. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji meminta warga yang tinggal di dekat bantaran sungai untuk selalu bersiaga, sehingga warga bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Mulai dari misalnya Lenteng Agung, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bidara Cina, di daerah ini saat ini ya kan itu. Dan ini memang terbukti setelah tadi malam jam setengah 11, jam 11 sudah mulai siaga 2 di sana. Pagi ini udah mulai masuk subuh lah, pasti daerah-daerah yang tadi ada di bantaran Sungai Ciliwung akan mengalami peningkatan debit air. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat beberapa hari ke depan.
Tadi itu konsentrasi curah hujan intensitas hingga lebat ini secara umum ada di wilayah selatan yang meliputi wilayah Depok, wilayah Bogor, kemudian sebagian wilayah Jakarta, DKI Jakarta terutama bagian selatan dan timur, kemudian wilayah Tangerang dan wilayah Bekasi bagian selatan. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir hingga tanah longsor mengingat kondisi cuaca pada awal Desember yang mulai memasuki musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.